Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talia Dwi Astuti dari kelas E dengan NIM 22213978860 akan mempresentasikan tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia mata kuliah Human Resource Management. Proses manajemen strategis dibagi menjadi 4, yaitu proses perencanaan, proses strategis, manajemen strategis, dan tahapan proses manajemen strategis. Yang pertama, tahapan proses manajemen strategis yaitu analisis lingkungan internal atau internal analysis, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi, menganalisis sumber daya dan kemampuan organisasi. Tahap kedua adalah analisis lingkungan eksternal atau external analysis, yaitu menganalisis peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal, kemudian menganalisis tren dan perubahan yang terjadi di industri pasar. Yang ketiga adalah tahap penentuan visi dan misi. Menentukan visi dan misi organisasi dan menentukan tujuan dan sasaran dari organisasi. Yang keempat adalah penentuan strategi atau strategi formulation, yaitu menganalisis hasil analisis internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau perusahaan. Kemudian tahap kelima yaitu implementasi strategi atau strategi implementation untuk menerapkan strategi yang telah ditentukan. Kemudian mengalokasikan sumber daya dan mobilisasi tim untuk mencapai tujuan. Yang keenam adalah evaluasi dan pengendalian strategi atau strategi evaluation and control, yaitu mengevaluasi hasil implementasi strategi dan mengidentifikasi kesalahan dan membuat penyesuaian strategi jika diperlukan. Kemudian di tahap ketujuh adalah pengembangan dan pembaruan strategi atau strategi development and update, yaitu mengembangkan dan memperbarui strategi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan menerapkan strategi yang baru dan memperbarui rencana aksi. Kemudian jenis-jenis strategi ada 3, yaitu strategi korporat, strategi kompetitif, dan strategi fungsional. Strategi korporat itu sendiri adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi melalui pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama adalah mergers and acquisition atau M&A untuk memperluas bisnis. Yang kedua, diversifikasi bisnis untuk mengurangi ketergantungan pada suatu industri. Yang ketiga, pembangunan bisnis internasional untuk memperluas pasar. Yang keempat adalah pembangunan kegiatan penelitian dan pengembangan atau R&D untuk meningkatkan inovasi. Yang kelima adalah pengembangan kerjasama strategis dengan perusahaan lain untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang terakhir, mengembangkan rencana suksesi untuk memastikan kelangsungan bisnis. Yang kedua adalah strategi kompetitif. Strategi kompetitif itu adalah rencana untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam industri atau pasar melalui pengembangan keunggulan yang berkelanjutan. Strategi kompetitif ini dapat dilakukan dengan pengembangan produk baru dan inovatif, kemudian penetapan harga yang kompetitif, terus pengembangan merek dan pemasaran yang efektif. Yang keempat adalah pengembangan kemitraan dan kerjasama strategis, kemudian pengembangan kemampuan dan keahlian karyawan, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga adalah strategi fungsional. Strategi fungsional ini
merupakan rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bidang fungsional tertentu seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, pemasaran dilakukan dengan pengembangan kampanye iklan untuk meningkatkan kesadaran merek, kemudian pengembangan strategi harga untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua adalah keuangan dapat dilakukan dengan mengembangkan rencana anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, kemudian mengembangkan strategi investasi untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian, sumber daya manusia bisa dilakukan dengan pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan mengembangkan strategi rekrutmen untuk menarik talenta terbaik. Kemudian, strategi operasional dapat dilakukan dengan membangun proses produksi yang lebih efisien dan mengembangkan sistem logistik untuk meningkatkan kecepatan pengiriman. Kemudian, kebijakan dan praktik sumber daya manusia baru dibagi menjadi 4, yaitu program pelatihan dan komunikasi baru. Yang kedua adalah program pengayaan pekerjaan baru. Yang ketiga adalah program kompensasi dan tunjangan baru. Yang keempat adalah prosedur seleksi dan orientasi dan pemberhentian yang baik. Kemudian, alat-alat manajemen sumber daya manusia, yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan alat untuk mencari dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang lowong. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja merupakan alat untuk menilai kinerja karyawan dan memberikan umpan balik. Yang keempat, sistem informasi SDM atau HRIS adalah alat untuk mengelola data karyawan seperti gaji, cuti, dan lain-lain. Yang kelima, manajemen karir atau alat untuk membantu karyawan mengembangkan karir mereka. Kemudian yang keenam adalah kompensasi dan manfaat, merupakan alat untuk memberikan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya kepada karyawan. Yang ketujuh, manajemen konflik merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tempat kerja. Yang kedelapan, sistem penghargaan atau alat untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Yang kesembilan, analisis kebutuhan pelatihan adalah alat untuk menganalisis kebutuhan pelatihan kepada karyawan. Yang ke-10, sistem manajemen waktu merupakan alat untuk mengelola waktu kerja karyawan. Dari pemaparan di atas dapat saya simpulkan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah perencanaan SDM itu tadi, yang kedua rekrutmen dan seleksi yang tepat, yang ketiga adalah dengan pelatihan dan pengembangan yang diberikan terhadap karyawan untuk mengembangkan kemampuan mereka demi kelanjutan jenjang karir mereka. Kemudian evaluasi kinerja kepada karyawan untuk memberikan umpan balik terhadap karyawan agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Yang terakhir adalah kompensasi dan manfaat untuk karyawan. Dan analisis manajemen sumber daya manusia merupakan proses menganalisis kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia. Hal itu dapat dilakukan dengan menganalisis kebutuhan pelatihan, yang kedua menganalisis kinerja karyawan, yang ketiga adalah menganalisis kepuasan karyawan terhadap apa yang sudah diberikan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah analisis turnover karyawan dengan menerapkan strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia.
Suatu organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas karyawan, serta mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan menggunakan alat-alat, perangkat lunak atau software, sistem informasi yang baik, proses dan prosedur, dokumen dan formulir, serta pelatihan dan workshop, dan konsultasi dan coaching. Itu yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.